dapat bersama-sama diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruangan majelis guru dalam rangka destinasi pembelajaran diferensiasi dan terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Dalam hal ini akan disampaikan nantinya oleh CGP Angkatan 9, yakni Ibu Ida Sofiani SPDSD dan juga Susianti SPD CGP Angkatan 9, yang mana dalam hal ini saya sendiri melaksanakan kegiatan destinasi tentang pembelajaran diferensiasi dan di mana pembelajaran diferensiasi ini terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional, dan bagaimana prakteknya nanti yang kita dapatkan dari ibu-ibu CGP Angkatan 9. Diferensiasi ini adalah roh dari kurikulum Merdeka. Kalau kurikulum 2013 itu pendekatan yang digunakan adalah saintifik. Kalau di kurikulum Merdeka yaitu pembelajaran diferensiasi, di mana kita diferensiasi ini akan memetakan dulu karakteristik peserta didik di dalam kelas kita, baru kita merancang pembelajarannya sesuai dengan karakteristik yang kita jumpai di kelas kita pada anak-anak kita. Nah, jadi kan itu seperti apa pemetaannya, seperti apa menuangkannya di RPP, seperti apa pelaksanaannya. Nanti rekan-rekan kita yang dari CGP akan menceritakan praktik baik mereka yang sudah dilakukan. Ya, kalau kita bingung nanti dalam penerapan ke depannya, kita bisa juga bertanya dengan mereka. Di KSE inilah kita bisa melakukan emosi kita ya. Dimana kita perlu menstabilkan emosinya dulu, jadi lebih sabar. Jadi intinya apapun masalah yang kita hadapi, kita selesaikan dengan kompetensi diri kita sendiri. Itu dia. Kita tidak menyalahkan keadaan, tapi keadaan itu bagaimana kita selesaikan dengan kompetensi kita sendiri. Perlu kita mindfulness atau KSE. Saya di sini akan memaparkan pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Tapi di sini saya akan menjelaskan bagian pembelajaran diferensiasi, dan untuk KSE-nya nanti disampaikan oleh Bu Susi. Oke, kita next lanjut. Pembelajaran diferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi? Lalu bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Baiklah Ibu, kita lihat pembelajaran diferensiasi ini adalah proses yang komprehensif dan fleksibel yang mencakup perencanaan, persiapan, dan penyampaian pengajaran untuk mengakomodasi keragaman kebutuhan belajar murid di dalam kelas. Melalui pembelajaran diferensiasi, guru mempertimbangkan siapa yang mereka ajar, apa yang mereka ajarkan, di mana mereka mengajar, dan bagaimana mereka mengajar. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu, melalui pengajaran diferensiasi ini. Oke, kita lanjut. Bagaimana penerapannya diferensiasi ini di kelas? Cara penerapannya, yang pertama kita menentukan dulu tujuan pembelajaran. Kita tentukan dulu tujuan pembelajarannya, kemudian mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar, profil belajar murid. Kemudian asesmen berkelanjutan, yaitu asesmen diagnostik dan asesmen formatif. Kemudian lingkungan yang mengundang untuk belajar, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang terakhir, manajemen kelas efektif. Mari kita lanjut ke yang langsung praktek ya Bapak Ibu. Kita ke, nah ini dia. Jadi sebelum kita tadi masuk ke pembelajaran, kita persiapkan dulu kebutuhan murid. Jadi di sini sebelum mulai pembelajaran, guru merancang RPP
KSE dengan melihat tujuan pembelajarannya, kemudian menyiapkan materi pembelajaran berupa PPT, video pembelajaran, kemudian menyiapkan objek dan membuat LKPD sesuai minat siswa. Setelah itu, nih, jadi ini tadi saya bilang, Bapak Ibu, jadi sebelum belajar itu saya melihat minat siswa. Kalau saya berdasarkan minat, jadi saya membagikan angket. Kalau Bu Susi kemarin saya dengar dia bilang angket juga, angket, jadi dia mencari visual ya Bu Susi ya, visual, auditory dan kinestetik ya. Kalau saya di kelas 1 baru bisa kegemaran sepertinya. Boleh kita lihat sebentar ya Pak Ibu videonya. Ini ada menulis, ada menempel, ada mewarnai. Ini ya Bapak Ibu. Mewarnai. Kalau kamu suka menempel, bisa dengan menempel. Kalau kamu suka menulis, bisa dengan menulis. Paham? Bisa. Oke, buat muridnya bisa. Sama ya. Jadi ini sebelum mulai pembelajaran itu saya melihat minat anak dulu berdasarkan angket. Jadi anak-anak itu kemana minatnya? Ada dia. Kalau di sini saya memilih 3. Kenapa 3? Karena dari 3 itulah yang dominan. Ada di sini dia menulis, kemudian mewarnai, kemudian menempel gambar gitu kan. Jadi itu dia anak-anak. Jadi saya minta mereka mengisi angket terlebih dahulu. Jadi seperti ini angket yang saya bagikan pada anak-anak. Oke, kemudian yang tadi memberi angket itu adalah minat kebutuhan belajar siswa tadi. Kemudian profil belajar. Profil belajarnya itu kita bisa melakukannya di kelas atau kayak ini bisa di luar. Itu namanya profilnya sesuai dengan keinginan anak maunya gimana gitu kan, mau di kelas atau di luar. Jadi itu ya Bu. Kemudian kita lanjut ke RPP-nya. Ini dia yang penting sekali ya, RPP-nya. Ini dia Bapak Ibu RPP. Jadi ini RPP. Saya buat di sini RPP-nya model ajar. Kalau Kurmer model ajar, diferensiasi dan terintegrasi KSE. Kemudian ini kesiapan belajar. Jadi di sini dibuat skenarionya. Kalau saya buat, jadi kesiapan belajarnya sebelum memulai pembelajaran, Bu Guru melihat tujuan pembelajaran, kemudian menyiapkan materi pembelajaran berupa PowerPoint, video pembelajaran, objek nyata seperti rubik, bola, kotak tisu, kaleng, ini yang bahan-bahan objek nyata maksudnya ya. Kemudian LKPD. Jadi tadi LKPD-nya itu, disitulah yang saya buat LKPD-nya berbeda menurut minat anak tadi. Jadi LKPD-nya sesuai dengan minat anak. Ya kalau dia tadi saya 3 dalam angket, ada mewarnai, kemudian menempel, sama menulis. Jadi dia beda LKPD-nya. Jadi nggak sama. Jadi berbeda dengan pembelajaran kita sebelumnya. Kalau sebelumnya LKPD-nya sama semua anak. Ya, beda LKPD sesuai dengan minatnya tadi Bapak Ibu. Jadi dalam prosesnya jadi berbeda LKPD. Jadi kalau pemain kelas 1 kita kasih cuma 1 LKPD sama semuanya. Bagaimana dengan anak yang tidak bisa membaca? Itu dia Ibu. Ya, sesuai. Jadi kalau anak tidak bisa membaca, kita kasih yang menulis. Dia tidak bisa Bapak Ibu. Itu dia Ibu. Jadi kita merdekakan murid kita, gitu dia ya Bu. Kemudian ini. Jadi dari angket tadi saya sudah kelompok
mengelompokkan, mewarnai ini orang-orangnya, menulis ini orang-orangnya, dan ini menempelnya, menempel gambar. Oke, next kita lanjut. Nah, ini diferensiasi. Saya buat di sini strateginya di sini. Kalau konten, jadi tadi udah dibagi 3. Tadi ada menulis berdasarkan gambarannya tadi. Kalau yang konten itu nanti siswa mengamati PPT. Awalnya konten ini kan konsep kita. Jadi yang menulis ini dia mengamati PPT. Yang mewarnai ini dia bisa melihat, menyaksikan video pembelajarannya. Kemudian menempel, melihat benda nyata ya. Jadi mereka bisa melihat benda nyata itu untuk mendukung, oh ini tadi apa ya gambarnya, jadi digunting itu kan itu isinya gimana. Jadi di situ dia melihat. Kemudian proses, siswa menulis nama bangun sesuai dengan gambar yang ada di LKPD. Ini tadi sesuai dengan ini, mewarnai juga sama prosesnya, dia mewarnai. Kemudian kalau yang proses menempel, mereka menggunting kertasnya ya. Kemudian produk, kalau yang tadi menulis hasil tulisannya, produknya. Kemudian kalau yang mewarnai, hasil mewarnai. Kalau yang menempel, hasil menempel ya. Jadi ada produk, ada konten, awalnya konten, proses, dan produk. Kemudian penilaian. Nah, ini dia penilaian yang saya lakukan. Di sini penilaian pertama tadi dia penilaian asesmen diagnosis ini yang awal ya. Awal tadi saya dengan memberikan angket untuk memetakan siswa. Kalau asesmen formatifnya itu ada asesmen for learning yang tadi saya bilang berkelanjutan tadi itu, ini berdasarkan LKPD. LKPD-nya bisa kita nilai dari penilaian sikap, penilaian tertulis, penilaian performa. Ini masih sama dengan K13 untuk Karnelis ya. Penilaiannya masih sama nih, berupa rubrik. Nah, masih sama nih Karnelis. Kalau ini yang masih memakai K13 ya. Kemudian asesmen as learning. Nah, ini dia soal evaluasi tadi. Ini bisa ini sama saya buat seragam karena dia kita melihat evaluasi dari pembelajaran kita hari itu. Ini sama, kalau soal evaluasi ini sama. Saat prosesnya yang berbeda. LKPD-nya saja yang berbeda. Jadi ada nanti evaluasinya. Evaluasinya sama. Oke, kita lanjut berikutnya. Itu bedanya dengan 13 kalau 13 kan LKPD-nya sama, evaluasinya sama. Kalau sekarang ini LKPD-nya berbeda berdasarkan minat anak. Kalau saya minat tadi, kalau Bu Susi berdasarkan visual, auditory, dan kinestetik. Kemudian ini RPP. RPP untuk awalnya masih sama. Masih ini ada profil pelajarnya, kemudian sumber sarana kita masukkan, apa-apa yang kita bawa. Ada PowerPoint, video pembelajaran ini ya. Kemudian targetnya peserta didik tadi yang audiens tadi kan. Oke, ini model pembelajaran. Nah, ini dia Bu, yang tujuan yang saya bilang tadi. Nah, ini tujuan pembelajaran yang ABCD. Ini ya, ABCD yang saya bilang tadi Bu. ABCD. Nih, tujuan pembelajaran saya di sini. Nah, Ibu. Oke, Bu. Tujuan pembelajaran saya melalui kegiatan mengamati dan mengelompokkan benda sesuai dengan jenisnya. Nah, jadi ini adalah kegiatan mengamati. Dia termasuk kalau siswa tadi audien. Kemudian melalui kegiatannya ini B, behaviornya, ya. Kemudian yang kondisi, yang materi ini Bu, melalui kegiatan mengamati ini dia mengamati dan mengelompokkan. Ini kan behaviornya kan Bu, kerja, kata kerjanya kan mengamati. Taksonomi tadi, mengamati tadi, ini yang B. Kemudian kondisinya yang dilakukan. Tadi kan yang dilakukannya ini dia dapat membedakan bentuk-bentuk bangun ruang. Ini dia yang ditanyakan tadi. Yang dilakukan dari mengamati itu apa yang diamatinya? Benar-benar bentuk bangun ruang. Kemudian ya, kondisinya tadi ya. Kemudian bangun ruangnya apa yang
Jadi ini yang D-nya. Seperti balok, kubus, tabung. Jadi ini dia A, yang siswa itu adalah audiens. Kemudian yang B itu behaviornya, kerjanya apa? Nah, di sini mengamati dan mengelompokkan. Kemudian conditionnya apa? Membedakan. Nah, itu dia materinya tadi kan. Kemudian D-nya degree. Apa yang lebih lanjutnya dari kondisi tadi yang akan dicapai itu bentuk-bentuk ruang-ruangnya yang dicapai adalah mengetahui balok, kubus. Nah, itu yang diketahui. Nah, dalam ruang lingkup ini. Karena kelas 1 belum masuk Prisma ya Bu, makanya nggak masuk Prisma. Nah, itu dia yang ini dia ruang lingkup yang dipelajari di kelas 1. Oke, kita lanjut. Kalau pemahaman ini sama, pertanyaan pemantik sama, kita lanjut ke kegiatan pembelajaran. Nah, di sini yang penting. Kegiatan pembelajaran ini kalau yang KSE ini nanti dibahas sama Bu Suci ya, masih sama nih. Berdoa, kemudian menyapa, kemudian peserta menyanyikan lagu Pancasila, kemudian menampilkan SPP, kemudian menyampaikan keyakinan kelas. Di sinilah tambahannya dari budaya positif kemarin yang diseminasi budaya positif. Jadi setiap kita belajar, jadi kesepakatan kelas itu tidak hanya untuk di pajangan kita. Jadi setiap belajar kita ulang kembali apa kesepakatan belajar kita. Supaya ingat kita ulang kembali ya apa kesepakatan belajar kita. Ini dia keyakinan kelas. Kemudian di sini mengajak ini sejenak, ini nanti Bu Suci menjelaskan. Kemudian ini juga lanjut di sini saya menyampaikan persepsi, ini sama seperti yang kemarin. Kemudian menyampaikan 30 pelajaran. Kemudian ini ada pertanyaan pematik ya terkait materi. Oke, kita lanjut. Kegiatan inti itu ini di sini konten yang tadi saya bilang diferensiasi konten itu Ibu menampilkan guru menampilkan PowerPoint beserta video pembelajaran yang berisi materi. Nah, ini dia. Kemudian juga guru melihatkan media nyata seperti Ruby, bola ini media nyata. Kemudian peserta didik memperhatikan materi pembelajaran yang disajikan oleh guru di depan kelas. Ini dia. Kalau siswa yang menulis itu dia lebih condong dia ke mengamati PPT, kemudian menyaksikan video itu lebih condong yang mewarnai. Nanti videonya mewarnai ini apa ya? Bangun ini apa warnanya? Jadi condong dia ke video mereka. Kemudian kalau yang ini benda nyata ini menempel gambar. Nanti kan kita bawa ini balok. Nanti itu dia mengirim apa kayak botol minum. Kita bawa benda nyata botol minum kan Bu? Ya, boleh Bu. Berarti ini bentuk tabung gitu kan. Nanti dia untuk menempel tadi Bu. Oke, kita lanjut. Kemudian nanti menyebutkan bentuk bangun ruang, kemudian meminta mengelompokkan. Ini masih sama, menyampaikan video. Kemudian masuk ke diferensi proses. Menulis bangun ruang itu sesuai dengan KPD yang tadi ya Bu, yang mewarnai juga sama, yang menggunting ini. Jadi dia bekerja kelompok, sesuai dengan kelompoknya kita bagi LKPD-nya sesuai dengan yang kegemuran mereka. Kemudian diferensiasi produk. Yang produk juga sama, nanti hasil. Ini dia yang produk. Nanti hasilnya. Yang produk itu hasilnya Bu. Jadi presentasi apakah termasuk dia produk? Termasuk produk juga. Presentasi dan hasilnya itu juga termasuk di sini dia. Presentasi ini secara kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Ini juga termasuk diferensiasi produk. Ya, presentasi itu kan menyampaikan hasil diskusi itu juga termasuk produk Bu analis. Itu dia. Kemudian ini nanti yang KSE Bu Susi. Kemudian asesmen. Ini tadi asesmen yang saya sampaikan. Asesmen for learning itu penilaian berkelanjutan, penilaian sikap, penilaian performanya. Kemudian ini yang as learning yang bukan tadi soal latihan secara global sama dia soalnya. Cuman bedanya di sini LKPD-nya yang berbeda, menyampaikan materinya secara berbeda. Kalau ulangannya sama, gitu kan. Kemudian kita lanjut kegiatan penutup. Ini merefleksikan, ini sama seperti biasa di Bu Susi lebih menyampaikan KST-nya, kemudian menyimpulkan
Oke, kita lanjut. Ini asesmen penilaiannya. Tadi sikap, tadi performa. Ini yang untuk menulis. Tadi yang apa? Sikap menulis. Kemudian ini pengayaan. Oke, LKPD. Ibu nyangket. Ini PPT ya Bu. Oke, ini yang soal latihan tadi ya Bu ya nih. Evaluasinya. Oke, kita lanjut ke penerapannya. Sebelum masuk ke itu, ini tengokkan dulu PPT-nya, Bu, biar Ibu lebih jelas nanti Ibu. Oke, ini PPT. Untuk PPT-nya biar lebih jelas. Ini pertama ini menyanyikan lagu Garuda Pancasila, boleh dimasukkan. Kemudian ice breaking boleh dimasukkan. Ice breaking-nya boleh dimasukkan. Kemudian ini dia kesepakatan kelas yang kita buat. Kemudian ini teknik stop Ibu Susi yang jelaskan. Kemudian ini materi ini. Nah, ini materinya. Tujuan pembelajaran ada di PPT. Kemudian tujuan pembelajaran melalui kegiatan mengamati dan mengelompokkan benda-benda sesuai dengan jenisnya, dia dapat membedakan bentuk-bentuk ruang seperti balok, kubus, tabung, kerucut, dan bola. Oke. Kemudian ini materi Pembelajaran ini materinya ada balok, bola, tabung, kerucut, kubus juga. yang akan kita pelajari ya. Ini materi-materinya Bu. Kayaknya nggak perlu lama-lama di sini ya Bu ya. Cuma melihatkan saja untuk materinya. Ini yang tabung. Kemudian ini yang kerucut. Kemudian ini video pembelajarannya. Jadi di sini udah merangkum. Mari kita lihat video Pembelajarannya berupa nyanyian. Dan yang ini ada materi juga. Oke, kita lanjut ini nggak perlu kita bahas lama-lama. Kita lanjut yang tadi udah di sini PP sudah, PowerPoint sudah. Ini dia implementasinya, penerapannya ya, penerapannya lagi ya Bu. Ini mengajarkannya. Kita dengarkan sebentar.
Susi yang menjelaskannya. Oke, ini masuk materi ya Bapak Ibu. Sebelum apa? Oh, ini tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Sebelum tujuan pembelajaran, saya menyampaikan apresiasi terlebih dahulu. Mengingatkan pelajaran yang lalu. Sebelum bangun itu bangun daftar. Kemudian tujuan pembelajaran. Udah dibilang nih. Ini yang konten ya Bapak Ibu. Ini yang diferensiasinya konten. Yang konten itu PPT sama video pembelajaran dan benda nyata yang saya bawa ya. Ini yang video tadi Bapak Ibu. Kemudian yang benda nyata, itu saya bilang ada bawa benda nyata. Kemudian kita lanjut ke proses. Ini dia proses, saya membagikan LKPD berdasarkan minatnya tadi. Jadi ada kelompoknya. Memang saya di sini sudah duduk berkelompok anak-anaknya. Jadi dibagikan berdasarkan kelompok, berdasarkan minat. Ini dia. Ada yang menggunting, ada yang menulis dan mewarnai. Oke, ini kita lanjut. Habis itu ini ya. Ini yang produk hasil. Mereka mempresentasikan. Jadi dalam dia mempresentasikan ini, saya juga menilai performanya, kemudian sikap, kemudian hasil belajar mereka. Kemudian ini ini dia hasil produk-produknya ya Bapak Ibu. Ada hasil mewarnai, hasil menempel dan menulis ya. Kemudian setelah itu ini saya mengadakan evaluasi setelah selesai semua mengerjakan LKPD. Anak-anak sudah paham, saya kasih soal latihan. Evaluasinya sama ya Bapak Ibu. Setelah itu setelah selesai menyimpulkan, setelah itu baru refleksi nih. Di sini jangan nempel refleksi pembelajaran bagaimana perasaannya. Barulah terakhir ini menutup dengan pembelajaran berdoa. Itu dia ya Bu ya. Oke itu dia sekilas dari implementasinya. Kesimpulan, sesuai dengan filosofi KHD, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Nilai-nilai guru seperti mandiri, reflektif dan inovatif, kolaboratif dan berpihak pada murid merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid sebagai subjek pembelajaran yang beragam harus dilayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula. Kemudian pembelajaran diferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Oke Ibu.
sekian implementasi diseminasi hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Dalam pemetaan bukan anak bisa diterapkan dengan cara melihat alat, Ya. pertanyaannya apakah ketiga yang harus diterapkan di kelas belajar? Apakah ketiganya harus diterapkan di kelas belajar? Yang tadi minatnya tadi. Dalam pemetaan tadi kan melihat bakat, skill, gaya belajar, gitu. Ya. Apakah dari ketiganya yang harus diterapkan di kelas sebelum belajar? Pilih salah satu Bu. Kalau visual, auditory, kinestetik itu gaya belajar namanya Bu. Kalau minat tadi itu kegemaran, ini kan kegemaran perginya Bu. Kita pilih mana yang lebih apa sama kita. Kita pilih aja. Sesuai dengan apa? Kalau ibu kelas tinggi kan bisa bertanya dengan guru sebelumnya, atau berdasarkan rapor anak sebelumnya bisa, atau ibu mau ngasih angket. Kalau khususnya dia kasih angket. Ya, kalau pastinya dia bisa searching dengan mesuci. Pada RPP tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran sosial emosional inilah akan kita integrasikan sebagaimana yang saya dapatkan pada pendidikan guru. Apa itu pembelajaran sosial dan emosional? Nah, itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaboratif ini memungkinkan anak dan orang dewasa yang berada di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat, yang pertama, memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berrelasi. Yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan bagaimana caranya saya mengimplementasikan yang tadinya KSD dan juga pembelajaran berdiferensiasi ya ke dalam kelas. Ya, sama-sama Bapak Ibu ya, kalian ya. Ini adalah KSD kesadaran diri. Ya, tidak saya tuliskan nama Bapak Ibu karena ini yang saya kerjakan betul-betul apa ya? Cuma saya cantumkan tadi. Ya, KSD-nya ya, kesadaran diri. Bagaimana saya menanyakan anak yang tidak hadir pada saat itu. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan juga kesadaran diri, KSD-nya.
manajemen diri, bagaimana pelaksanaan mindfulness ya untuk menstabilkan emosional anak dengan teknik SPOK. Jadi anak-anak kami segera menghentikan semua aktivitasnya untuk melaksanakan mindfulness dengan teknik stop. Nah inilah KST tadi ya, kita selipkan di RPP, kita laksanakan di kegiatan pembelajaran dengan cara anak mendengarkan video, melihat video yang saya tampilkan dan mengikuti apa yang diaba-abakan oleh video tersebut. Tujuannya untuk mencapai kondisi yang stabil pada anak-anak, emosionalnya yang stabil, dikembalikan lagi ya. Pasti diterapkan di pemerintahan. Ya. Ini kalau KST-nya ini Bu, boleh kita terapkan di awal, boleh di pertengahan, boleh di akhir. Berarti dalam KST kita maksudnya Ya, saya tambahkan juga. Kalau yang menurut saya tahu Ibu, mindfulness itu ataupun ini tidak mesti harus seperti ini juga, bisa juga yang lain. Ya, bisa kita di awal kita buat gas breaking, bisa itu juga sama. Tujuannya juga begitu. Ya, ingin segera lebih fokus. istilahnya biar bisa mengenal dirinya dan fokus dia. Kita semua kegiatan terlebih dahulu kita setelah dia laksanakan teknik stop, tuh KST-nya manajemen diri. Nah, yang membuat statement ini jurnal refleksi yang sudah saya siapkan untuk anak mengungkapkan apa yang dirasakannya setelah melakukan teknik stop sebelum memulai pelajaran. Posisi daripada jurnal perasaan di sana ya setelah melaksanakan teknik stop. Oke. Ini dia Bapak Ibu ya.
yaitu ya pelajaran IPA tentang rangkaian. Nah, setelah saya melaksanakan mindfulness, baru saya masuk pada materi pembelajaran. Kita hari ini adalah yang pertama, melalui pengamatan siswa mampu memahami komunikasi dengan benar. Kemudian termasuk ke diferensiasinya Bapak Ibu ya. Menganalisis komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik. Diferensiasi konten, karena di dalam situ ada materi ajar, ada video, dan ada benda nyata yang saya tampilkan sebelum pada saat kegiatan pembelajaran. Listrik itu mengalir dari tempat yang lebih tinggi atau tekanan yang lebih tinggi, ya. Ini dia diferensiasi kontennya, kemudian KSD-nya manajemen diri. Rangkaian listrik seri adalah ya adalah rangkaian listrik yang disusun secara berhubungan yang satu yang semangat belajar. Semangat dulu sama-sama, terus semangat. Kelompoknya masing-masing. Nah, ini anak yang kinestetik yang merangkai rangkaian listrik. Oke, nih ada 2 kelompok yang merangkai rangkaian listrik paralel. Ya, tidak semua. Ya. Nah, ini yang audio. Audio menulis bagaimana langkah-langkah membuat rangkaian listrik paralel. Yang sebelah sana dia menggambar rangkaian listrik, menggambar rangkaian listrik. Ini hasil-hasilnya. Nih hasil-hasilnya. Bapak Ibu ini ya. Ini saya merefleksikan diri. Ya, KSD manajemen diri.
setelah KPD sebenarnya ada tugasnya sama kita berikan tentang materi yang diajarkan pada hari itu. Ya, ya, evaluasinya sama, cuma pada proses dan produk yang dihasilkan berbeda. Itulah artinya daripada pembelajaran berdiferensiasi dan juga integrasikan KSE di dalamnya yang bertujuan untuk menciptakan kondisi lingkungan belajar yang kondusif, ya, dan lebih nyaman bagi murid, ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang mana pembelajaran kita, ya, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan murid. Mungkin dari saya sekian dulu, lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan tadi dengan Bu Yuni dapat bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat dan mudah-mudahan dapat juga kita terapkan, juga kita bisa implementasikan dalam kelas kita masing-masing. Demikian dari kami berdua, lebih dan kurang kami mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.